B, hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini kita akan lanjut bahas tentang penyelesaian persamaan diferensial ya, dengan menggunakan salah satu teknik atau cara ya, yang umum digunakan, yaitu cara Laplace ya. Jadi kita beri judul ya hari ini namanya transformasi Laplace. Oke. Nah, ini kita sudah bahas ya di beberapa waktu ke belakang, kita pernah bahas solusi dari Y aksen ditambah 2Y sama dengan banyak ya contohnya. Ini misalkan 2T begitu. Nah, yang dicari pasti adalah carilah YT ya. Ya, mungkin pernah saya menggunakan X. Ya, jadi di ruas kanan ini 2X, jadi ini YX. Sebetulnya tidak masalah. Ya, di sini saya misalkan ini adalah Y itu temperatur, bisa juga ya nanti T besar, sedangkan ini adalah T besar aksen. Sedangkan yang di kanan itu adalah T kecil yang mengindikasikan waktu, ya, menyatakan waktu. Jadi persamaan diferensial ini sebetulnya menyatakan laju perubahan temperatur sebagai fungsi dari waktu. Nah, kita ingin tahu temperatur sebagai fungsi waktu itu seperti apa, ya. Nah, itu salah satu contoh fisika atau fenomena alam yang berkaitan dengan persamaan diferensial. Ada juga kasus elektrik, mechanical, dan sebagainya, namun kita hari ini fokus ke matematika. Nah, di sini atau kita gunakan yang ini aja ya, yang pakai eksponen aja. Pekan lalu kalau nggak salah kita bahas ininya eksponen. Ya, eksponensial tuh begini. Kan ini nanti jadi E pangkat solusi homogennya berapa ini? E pangkat min 2 ya. Nah, kalau saya punya gini, T E pangkat min 2T. Nah, ini ya. Terakhir kita banyak berdiskusi tentang soal ini. Jadi nanti jawabnya itu adalah YH, solusi homogen fungsi waktu, itu dicari dengan seperti ini. Jadi YH aksen ditambah 2YH itu sama dengan 0. Nah, ini kita sudah sangat sering membahas ini. Solusinya adalah, atau persamaan karakteristiknya dulu ya, lambda ditambah 2 dikalikan YH sama dengan 0, sehingga lambda tambah 2 sama dengan 0, lambda sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapat solusi homogennya itu adalah sama dengan suatu konstanta E pangkat minus 2T. Konstantanya boleh A, boleh B, boleh C, silahkan. Ya. Nah, nanti ada solusi yang lain, yaitu YPT ya. YPT-nya kandidatnya itu diusulkan dari mana? Sesuai dengan ruas kanannya. Jadi kalau ruas kanannya itu, ingat saya punya T E pangkat min 2T. Kalau kita turunkan itu menjadi 1 dikalikan E pangkat min 2T, kemudian U aksen V ditambah UV aksen kan gitu ya. Berarti ini minus 2 T E pangkat min 2T. Jadi yang ini sebetulnya itu turunan dari T-nya diturunkan jadi 1, ini dipertahankan. Jadi U aksen V. Sedangkan yang kanan, yang ini,
T-nya dipertahankan, sedangkan E pangkat min 2T diturunkan keluar min 2 ke sini. Ya. Nah, setelah itu lanjutkan lagi. Ya. Sekarang kita lihat bahwa yang ini sudah menjadi pengulangan yang ini. Jadi yang ini sudah tidak perlu diurus lagi. Sekarang kita lihat yang ini, yang E pangkat min 2T. Kalau kita turunkan itu menjadi minus 2 E pangkat min 2T. Nah, jadi Bapak-Bapak bisa lihat bahwa ini sekarang sudah menjadi pengulangannya ini. Ya. Nah, dengan demikian kita tidak perlu melibatkan ini, tidak perlu melibatkan ini, maka solusi partikularnya atau solusi non homogennya YPT itu adalah ya C1, terserah mau yang mana dulu. Saya tulisnya E pangkat min 2T dulu ditambah C2 E pangkat C2 T E pangkat min 2T. Nah, ingat di sini ada kasus tabrakan. Tabrakan itu maksudnya yang ini sama persis dengan ini. Ya. Nah, ada satu suku yang bertabrakan sehingga masing-masing dari suku ini harus dikali T pangkat 1. Ya, jadi karena ada satu kali tabrakan, maka ini kita kurung tutup begini, kita kalikan T. Ada satu suku yang bertabrakan. Nah, beberapa penulis, beberapa textbook lah ya, itu menyatakannya seperti ini, boleh. Ya, jadi C1T ditambah C2T kuadrat E pangkat min 2T. Ya. Ya boleh, itu cara menulis saja begitu ya. Nah, lalu sekarang ya untuk mencari C1 dan C2 dan C2 kita menggunakan metode fit and proper test ya. Jadi kandidat ini harus kita uji ke persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi kalau ada kandidat nih harus diuji ke persoalan, ke permasalahan. Berarti ini disubstitusikan ke sini. Sedangkan turunannya YP aksen itu harus disubstitusikan ke sini ya. Nanti dites apakah bisa memenuhi yang ruas kanan ini atau tidak. Ya. Oke. Berarti kita butuh sekarang turunannya. Berarti YP aksen fungsi waktu itu adalah ini seperti U kali V. Ya, kita turunkan dulu yang polinomial menjadi C1 ditambah 2 C2T E pangkat min 2T. Nah, sekarang ini kan U aksen V ditambah UV aksen. Berarti ini yang eksponennya yang diturunkan. Maka ini muncul min 2. C1T tambah C2T kuadrat E pangkat min 2T. Nah, kita lakukan fit and proper test. Jadi, Y aksen tambah 2Y. Ya. YP aksen ditambah 2YP itu sama dengan T E pangkat min 2T. Ya. Nah, ini gimana nih? Gimana? Berarti YP aksen. Mana YP aksennya? Udah substitusi aja ya. Jadi ini disubstitusikan kemari, saya copy and paste ya. Ini adalah YP aksen ditambah 2 kali YP, berarti ditambah 2 kali C1T ditambah C2T kuadrat E pangkat min 2T harus di ruas kanan sama dengan T E pangkat min 2T. Nah, nanti di sini Bapak-Bapak bisa mendapatkan C1 dan C2 ya.
Kita coba tuntaskan ini ya, tuntaskan. Saya mulai dulu dari yang pangkatnya paling kecil. Ini kita coba ya. C1 yang pangkat min 2T kan cuma ini aja ya. Pangkat min 2T. Berarti yang ini udah saya coret. Ya. Nah, kemudian sekarang yang ordenya ada T. Berarti sekarang saya pakai warna lain nih Pak ya. Ditambah 2C2. Ini yang ini. Ada T-nya ya. Kemudian minus 2C1. Minus 2C1. Yang di kanan ini plus 2C1. Yang paling kanan ini Pak, di yang saya coret terakhir itu berarti pindah ke kiri jadi min 1. Dikalikan apa? T pangkat min 2T. Nah gitu, jadi supaya tertib coret-coret aja. Ya, bisa pakai pensil, pakai tinta warna lain silahkan Pak. Ya. Oke, sekarang lanjut yang pangkatnya T kuadrat ya. Ordenya T kuadrat. Warna lain lagi nih, warna biru lah. Berarti yang ini ditambah dalam kurung ya. Min 2C2 ya. Nih, yang ini saya coret tuh. Ditambah 2C2 T kuadrat pangkat min 2T gitu ya. Dah sama dengan 0. Oke, jadi di sini ya kita bisa melakukan sesuatu apakah itu gimana? Ya, yang di kanan kan 0 berarti satu-satunya solusi adalah gini. C1 ini harus 0 kan? Kemudian yang ini yang di dalam kurung ini harus 0 kan? Nggak ada lagi solusinya. Ya. Ini harus 0. Jadi gini, Bapak-bapak ingat lagi. Suku ini yang saya kotakin, yang saya lingkari dengan ini 3 ini, itu harus membentuk basis kan. Jadi solusi dari persamaan diferensial itu adalah solusi basis. Nah, syarat basis ya adalah ketiga vektor ini harus linearly independent. Nah, linearly independent itu berarti satu-satunya solusi adalah ininya harus 0, ini harus 0, ini harus 0 kan gitu. Ya, jadi ingat kalau U1, U2, U3 membentuk satu set ya. Itu dikatakan linearly independent atau bebas linier apabila kombinasi linier C1 U1 tambah C2 U2 tambah C3 U3 sama dengan 0 hanya terpenuhi oleh C1, C2, C3 0 semua. Nah, itu kita sudah belajar di aljabar linier. Ya, maka ini solusinya 0 semua. Nah, di sini kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena C1 sama dengan 0. Ya. Yang ini ya jelas C1 sama ini habis nih. 2C1 habis. Hanya tersisa 2C2 min 1 sama dengan 0. Berarti C2 sama dengan 0,5 atau setengah. Ya. Udah kan? Cuma butuh itu kan? Jadi C1-nya 0, C2-nya setengah. Dengan demikian, YP T itu adalah, nah tadi kita mengusulkan kandidatnya adalah dalam kurung C1T tambah C2T kuadrat pangkat min 2T. Nah udah tinggal masukin aja. YPT C1-nya 0, C2-nya setengah. Berarti tinggal setengah T kuadrat pangkat min 2T. Ya. Oke. Nah, jadi solusi lengkapnya apa? Jadi ya, solusi dari
persamaan diferensial adalah, nah ini yang menjadi perdebatan kita terakhir pekan lalu ya. Jadi yang mengalah itu siapa? Solusi partikularnya atau solusi homogennya? Jadi tetap prosedurnya dicari solusi homogen dulu, nanti solusi partikularnya dikalikan T pangkat sekian. Ya, tergantung jumlah tabrakannya berapa. Oke, jadi ini YT sama dengan YHT ditambah YPT. Y homogennya adalah A E pangkat min 2T ditambah 1/2 T kuadrat E pangkat min 2T. Ya, nilai A dicari menggunakan apa? Kondisi awal. Ya, kondisi awal. Oke. Ini review, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu, saya beri waktu, beri kesempatan. Pak Budi mau tanya Pak, maaf. Boleh, silahkan. Kalau yang ini kan tadi kan solusi partikularnya kan dikalikan T karena dia ada yang overlapping dengan homogen Pak ya, solusi homogen Pak. Tapi ternyata solusi homogen yang overlapping itu kan 0 Pak. Itu nanti T-nya tetap dikalikan atau balik lagi kalau usah dikalikan Pak ya? Yang 0 itu yang mana ya tadi? Yang C1-nya ya? Iya Pak, Nah, yang C1-nya Pak. nah, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya apakah? Nah, ini kan nih, yang ini nih yang saya lingkari C1-nya 0. Sedangkan C2-nya setengah toh. Nah, yang jadi pertanyaan gimana, Pak? Kan C1-nya itu kan sebenarnya dia overlapping dengan homogen Pak ya, sehingga dikalikan T-nya Pak ya untuk Oh iya betul. solusinya partikularnya. Nah, karena dia 0, apakah nantinya T-nya ini tidak perlu dikalikan lagi karena dia sebenarnya tidak ada Pak? Atau tetap harus dikalikan Pak? Enggak, tadi kan gini Pak, prosedurnya kan gini, coba kita lihat dulu. Nah, tadi awal kali kita usulkan kan yang ini Pak ya. Yang pakai ini loh Pak, yang seperti, jadi ini diturunkan, ini kan ruas kanan sebetulnya nih. Ini ruas kanan diturunkan dapat 2 suku ini. Tapi suku kedua itu sudah pengulangan, saya kasih X. Nanti ini dites lagi, turunkan lagi, dapatnya ini. Oh, ini sudah pengulangan. Jadi nanti solusi partikularnya kan kombinasi linier dari dua fungsi ini kan. Nih, C1 ini, C2 ini. Nah, ini kan tabrakan nih. Tabrakan dengan siapa? Dengan solusi homogen. Maka kita kalikan T. Andai kata solusi homogennya sudah ada gini Pak. T, E pangkat min 2T. Berarti ini harus dikali T kuadrat. Nah, ini tetap Pak, pengali ini tetap ada, nggak boleh dihilangkan. Alasannya tidak boleh ada overlapping, tumpang tindih antara solusi homogen dengan solusi non homogen. Jadi kalau Bapak tanya, ini T-nya balik lagi nggak? Ini kan, nah makanya ini Pak, saya nyatakan menjadi seperti ini Pak, E pangkat min 2T, sedangkan ini polinomial. Itu cuma cara nulis aja. Di banyak buku, di beberapa buku itu ada yang menuliskannya caranya adalah eksponensial dikalikan dengan polinomial seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak tanya apakah harus dikali T lagi, kita konsisten Pak, solusi yang kita pakai ini terlepas dari apakah C1-nya 0 atau C2-nya yang 0. Nah, kita belum tahu kan. Nah, cara mencari C1, C2-nya pakai fit and proper test tadi yang kita lakukan. Jadi, setelah lakukan fit and proper test, ada yang memenuhi, yaitu C1 0 dan C2-nya setengah. Nah, kita setelah dapat C ini, kembali lagi konsisten dengan yang sudah kita tetapkan tadi, yaitu eksponensial dikali polinomial yang sifatnya kuadratik. Ini ada T kuadrat, yang ini T. Jadi tidak dihilangkan Pak yang pengali T-nya itu. Jelas nggak ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Izin Pak Budi.
Boleh, Izin, Pak. silakan. Sok. Siapa dulu nih? Mangga silakan. Lanjut, Sok. Budi, izin Pak Budi. Ya, Yang ketika substitusi pasca fit and proper itu, kan ya, di situ kita pakai metode basis ya, yang dimana yang bentuk selain eksponensial sama T-nya itu dianggap 0 kan gitu ya. Nah, kalau oh semisal iya, begini Pak Budi, ya. kalau misalnya begini antara ruas kiri yang persamaan yang putih atas ini yang sebelum Yang ini, digabungkan antara ruas kiri sama ruas kanan, ya. nah itu. Nah, ini kalau misalnya begini aja pakai cara begini Pak Budi, misalnya yang sebelah kiri ini ketika dibandingkan sama sebelah kanan nggak ada pasangannya tuh. Jadi C1 tambah 2 C1 ditambah ya. Oh Ya, yang saya ngerti. terakhir ini yang C1 Ya, eksponensial min 2T itu kan karena nggak ada pasangan di sebelah kanan jadi 0. Nah, ya, yang kedua itu karena yang T eksponensial min 2 pangkat min 2T ini ada di sebelah kanan, jadi yang 2C2 min 2C1 plus 2C1 itu sama dengan 1 gitu, bukan dari ruas kanan dipindahin ke ya, kiri gitu. Itu bisa ya. begitu juga nggak, Pak? Bisa, boleh, boleh. Nah, silakan Pak, saya ngerti. Jadi ini tetap di ruas kanan yang saya kotaki, sehingga nanti yang ini yang saya kotaki lagi itu harus sama dengan 1 karena satunya masih di ruas kanan kan. Sedangkan yang ini tidak ada pasangannya di ruas kanan sana, berarti ini pasti 0. Iya betul, Pak Budi. Yang ini pasti 0. Itu boleh Pak, itu sah saya bilang. Ya, jadi silahkan aja Bapak mau pakai cara itu boleh. Nah, tetapi kenapa Pak Budi kok susah-susah dengan dibikin ruas kanannya 0? Alasannya begini, kita melihat ini sebagai kombinasi linier, jadi ada konsistensi pola Pak. Ada konsistensi pola bahwa solusi persamaan diferensial itu adalah kombinasi linier dari fungsi saya sebut aja ini Y1, Y2, Y3 gitu ya. Jadi seperti dulu waktu aljabar linier ada U1, U2, U3 atau UVW lah apapun namanya. Nah, karena sebetulnya bisa saya tambahkan pertanyaan. Periksalah apakah Y1, Y2, dan Y3 membentuk basis. Nah, nangkep nggak poinnya nih? Ya, kalau saya Oh tambahkan, iya, nah iya Pak itu Budi. aja persoalannya. Jadi tentu untuk membuktikan bahwa ini membentuk basis harus linearly independent. Nah, kita sudah punya gini kan kemarin ingat nggak? Saya sebut aja itu A1, C1. Ini pemeriksaan ya, periksa independensi. A1, Y1 tambah A2, Y2 tambah A3, Y3 sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, nanti untuk memeriksanya ini turunkan Pak. Jadi nanti A1, Y1 aksen tambah A2, Y2 aksen tambah A3, Y3 aksen sama dengan 0. Turunkan sekali lagi supaya nanti matriksnya 3 kali 3. A1, Y1 double aksen tambah A2, Y2 double aksen dan seterusnya. Sehingga dalam bentuk matriks ini nanti jadi gini. Y1, Y2, Y3. Ini turunan pertama. Ya. Ini Y1 double aksen, Y2 turunan kedua. Matriks ini kan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan A1, A2, A3. Itu harus sama dengan 0. Nah, ini yang kita pernah belajar, masih ingat Pak namanya apa? Matriks ini disebutnya apa? Ini disebutnya matriks Wronskian atau kita sebut saja W. Nah, nanti linearly independent itu terjadi ketika matriks W-nya itu sama dengan 0 kan gitu. Nah, jadi
Barusan siapa Pak yang nanya? Maaf, saya nggak lihat namanya tuh. Jamal, Pak. Pak Jamal ya. Jadi kenapa saya menggunakan metode menyusun ini menjadi kombinasi linier? Alasannya ada kaidah atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu usulan itu diterima sebagai solusi. Syaratnya adalah, saya sebut ini Y1, tadi yang Bapak sebut itu ya, ini Y2, ini Y3, mereka harus linearly, harus membentuk basis. Membentuk basis itu syaratnya dua. Satu, merentang, span. Yang kedua adalah bebas linier. Nah, memeriksa bebas liniernya pakai Wronskian. Itu aja sih Pak alasannya kenapa kita tertib dengan metode yang kita kembangkan, yang dikembangkan oleh orang matematika begitu. Jelas ya Pak ya? Baik, makasih Pak Budi. Ya. Sok, siapa yang mau tanya lagi silakan. Pak Budi, izin bertanya Pak. Boleh. Maaf Pak, untuk bisa ke atas nggak Pak yang YP sama YH-nya tadi Pak? Nah, YP, YH itu maaf untuk yang ini bukan ya? Yang ini atau ke atas lagi? Ke atas lagi Pak. Nah, Nah, ini. ya Pak, cukup Pak. Nah, ini kan saya masih agak bingung kalau misalkan ini Pak, solusi untuk YH dan YP ini adakah emang ketentuan atau kriteria atau emang tetapan khusus untuk mendapat solusinya yang seperti bawah tulis ini kan tadi kan YH-nya tuh dapat solusinya jadi AE min 2T ya. Nah, itu ada ketentuan khususnya apa emang seperti apa ya Pak bisa dapat seperti itu? Ya. Dan YP-nya juga seperti apa ya? Soalnya beberapa soal yang Bapak kasih kemarin jadi tugas kan ada ketentuannya yang beda-beda tuh Pak. Makanya saya agak bingung untuk nentuin ininya seperti apa itu ya. Dapat solusi YH dan YP-nya itu dari mana kita bisa kuncinya dapat itu gitu. Ya, oke. Baik. Jadi sebetulnya ketentuannya tidak berubah, Pak. Sama. Cuma yang mungkin berubah nih, maaf nih, soalnya di atas yang saya kotaki itu bisa saja nanti ada Y aksen-aksen. Sebentar, maaf ini. Ya. Nih yang saya kotaki ini soalnya bisa saja mengandung Y aksen-aksen ditambah Y aksen itu. Ya, ini agak tangan saya menyentuh ini. Ya, jadi nah nanti prosedurnya sama Pak. Jadi kalau yang homogen itu susun menjadi seperti ini, persamaan karakteristik. Ini kan sebetulnya ketika kita tulis, nah ini tuh saya harus mundur lagi panjang Pak. Ada yang namanya eigen problem. Jadi lambda kali YH itu sama dengan Y aksen H. Jadi ini adalah transformasi linier dari YH itu sama dengan YH dikalikan suatu konstanta. Nah itu kan persoalan eigen. Kemudian nanti untuk mencari YH ini kita sudah bahas Pak dengan cara integral. Ini kan kalau ada DY DT ditambah 2Y sama dengan 0. Pakai cara integral kan jadi gini, DY per Y sama dengan min 2 DT. Integralkan, nanti akan dapatnya seperti ini Pak. Nah sampai sini dulu. Mau ditanyakan nggak? Ini saya ceritanya agak ngebut karena review gitu. Sampai sini dulu nangkep nggak Pak? Nangkep Pak untuk yang YH Pak. Tapi yang YP Pak masih Nah, bingung saya. Yang YP tulis ruas kanan itu apa adanya Pak sini. Jadi ini salah satu elemen atau penyusun basisnya. T pangkat min 2T. Jadi kalau Bapak punya kosinus di sini, kosinus T gitu ya. Tulis di sini menjadi kosinus T. Nah, setelah itu turunkan terus, Pak. Jadi diferensialkan. Ini didiferensialkan dapat dua suku ini. Nah, dari dua suku ini, suku yang kanan itu adalah pengulangan yang atas. Jadi nggak usah diperhatikan lagi karena redundan kan. Ya.
Nah, yang ini sekarang cek lagi, turunkan lagi, ternyata udah berulang. Jadi kesimpulannya yang 2 ini yang berulang itu nggak perlu disertakan karena sudah terwakili oleh 2 ini. Maka nanti YP-nya adalah kombinasi linier dari apa? Saya sebut C1 E pangkat min 2T. Ini C1 C2 boleh ketukar kok Pak, boleh aja saya tulis gini. C1 T E min 2T ditambah C2 E pangkat min 2T. Ini maaf nggak cukup. C1 C boleh ketukar lah, yang penting kombinasi linier. Nah, tapi saya biasa tertib dari yang ini kan 1 ini adalah T pangkat 0 dari yang pangkatnya paling kecil dulu. Makanya saya nulis bentuknya C1 E pangkat min 2T tambah C2 T E pangkat min 2T. Sampai sini dulu aturan ini paham, Mbak? Paham, Pak. Nah, contoh lagi, jika ruas kanan ini nih, ruas kanan ini adalah T kuadrat, maka gimana? Maka kandidatnya adalah T kuadrat. Turunkan apa? Menjadi 2T. 2T diturunkan lagi menjadi 2. 2 diturunkan menjadi 0. Nah, 0 itu udah konstanta, Pak. Jadi, maka kandidat solusinya adalah, ini kan T pangkat 0 ya. Ini T pangkat 0 kan, udah berulang ya. Jadi ada T pangkat 0, ada T pangkat 1, ada T pangkat 2. Maka nanti kandidat solusinya, andai kata ini adalah T kuadrat, maka kandidat YP-nya itu adalah saya sebut C1. Tes. Halo. Kayaknya Pak Budi wifi-nya putus Pak, atau tadi nge-freeze. Iya, internetnya nggak stabil. Sekarang udah balik lagi ya. Iya Pak, udah. Nah, screen saya juga udah balik lagi ya. Sudah Pak. Oke. Ya, sampai sini dulu nangkap nggak Pak? Itu rule-nya seperti itu. Izin Pak Budi, yang terakhir tadi Oke, Pak. belum ini Pak. Belum sampai Ya. penjelasan akhir Pak. Yang Yang T kuadrat. YP-nya ya, yang YP-nya ya. Jadi Iya, YP itu kandidatnya persis diambil dari ruas kanan ini, Pak. Kita tulis salin di sini. Turunkan terus ke bawah sampai nanti ketika sudah berulang itu ya udah, berarti nggak usah dikerjakan lagi. Berarti kita sekarang punya 2 penyusun basis ya, yaitu TE min 2T dan E pangkat min 2T. Nah, saya sebut aja ini C1, ini C2. Jadi nanti YP-nya itu kombinasi linier dari basis ini. Sampai sini dulu nangkep nggak? Izin Pak Budi. Boleh? Tadi yang YP terakhir yang T pangkat 2 kan belum sampai selesai Pak. Tadi Oh, sempat T pangkat 2. hilang itu. Berarti yang jadi gini. angka numeriknya nomor 2 itu ikut jadi ini Pak, solusi atau enggak Pak? Enggak, jadi gini, nanti ini T kuadrat ya. Saya misalkan T kuadrat. Kita turunkan menjadi 2T kan. Nah, koefisien di depan itu lupakan aja Pak, karena nanti 2 itu akan jadi koefisien. Jadi 2 ini saya nggak peduli, tapi jadi 2T kan gitu kan ya sebetulnya. T diturunkan jadi 1, ini suatu konstanta, berarti ini sebetulnya T pangkat 0 kan. Nah, jadi sekarang Bapak udah punya 3 vektor penyusun basis. Maka kandidat YP-nya adalah YP itu adalah suatu konstanta, saya sebut C1, T pangkat 0 tambah C2 T pangkat 1 tambah C3 T kuadrat. Nah, udah ini Pak, gitu solusinya. Kandidat solusinya. Nanti lakukan fit and proper test sampai dapat C1, C2 dan C3-nya. Kalau yang T pangkat 0 itu harus ditulis Pak atau tidak perlu Pak? Yang T T-nya pangkat itu. 0 itu kan membentuk basis. Saya pernah ingat nggak dulu, nah ini kalau nggak salah kuliah saya yang pertama
Kan gini, X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat yang gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini membentuk basis sebetulnya. Jadi, saya bisa menulis ini sebagai C1 T pangkat 0 tambah C2 T pangkat 1 tambah C3 T kuadrat. Kenapa? Nanti ini T, T pangkat 1, T pangkat 0. Ini membentuk basis. Ya. Jadi harus ditulis, Pak. Maaf, ini T pangkat 0 yang kanan T kuadrat gitu ya. 0, 1, 2. Oh, baik, Nah, Pak. itu Jadi T-nya tetap diikutkan, Pak, ya? Bukan kalau misalnya kita tulis diikutkan. C aja gitu, Pak? Nggak bisa ya? Enggak. Harus. Ya, Oh, sebetulnya baik. gini. T pangkat 0 saya tuliskan untuk menunjukkan bahwa T pangkat 0 itu ada meskipun nilainya 1. Kalau saya tuliskan 1 kan seolah-olah basisnya hilang ya. Cuma menunjukkan gitu aja. Saya pernah gini, Pak, di kuliah getaran gini. Getaran X sama dengan amplitudo kali sin, kan rumusnya gini kan, 2pi ft gitu kan, getaran tuh gitu kan. Nah, saya sering menulis gini, Pak, A, atau kasih angka deh, 100 sinus 2pi 1t. Angka 1 itu kan kalau saya coret tidak mengubah nilai, tidak mengubah makna, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa 1 ini adalah frekuensinya dalam satuan hertz. Nah, yang T pangkat 0 tadi saya pertahankan sekedar untuk menunjukkan bahwa basisnya itu terdiri dari T pangkat 0, T pangkat 1, dan T pangkat 2. Ini sengaja saya munculkan, meskipun nilainya 1 kan sebetulnya kan. Paham nggak, Pak, maksudnya? Paham, Pak, paham. Terima kasih, Nah, Pak. itu aja tujuannya sebetulnya. Oke, bisa lanjut ya sekarang ya? Pak Budi mau nanya boleh? Boleh, silakan. Lanjutin yang tadi, Pak. Kalau ada minusnya itu dimasukin juga Pak? Itu, Pak. Apa plus ya? Minus yang mana? Gitu. Oh, yang ini. Contohnya min T Min kuadrat 2. yang tadi Pak, yang T kuadrat kalau minus T kuadrat itu, Pak. Oh, minus. Ya. Minus itu kan koefisien min 1. Makanya, nah ini silakan Bapak lihat. Koefisien nih saya lihat. Ini 1 ya. Koefisien ini 1. Ini koefisien ini min 2. Nah, 1 min 2 itu lupakan aja, Pak. Karena dalam konsep aljabar linier, koefisien ini kan sebetulnya nilainya yang kita ambil itu basisnya aja, Pak. Gitu. Jadi minusnya Bapak tulis aja jadi suatu konstanta gitu aja. Kan. Oke, Pak, jelas, Pak. Iya, yang ini saya kasih angka 7, Pak. Pak, kenapa angka 7? Ya, asal aja sembarang angkanya prima. Ya, supaya kalau 2 nanti ya 7 lah, udah ngarang aja 7. Nah, mungkin Bapak akan berpikir bahwa di sini ada angka 7, di sini ada angka 7 gitu kan ya. Dan terus sampai ke bawah. Ini jadi min 14. Itu nggak penting, Pak, karena nanti pada ujungnya yang kita ambil itu basisnya aja. Lalu nanti ini maka fit and proper test di sini 7 ini muncul lagi, Pak, di sini. Sehingga nanti 7 ini pengaruhnya kemana? 7 ini pengaruhnya ke sini nih, yang min 1 ini jadi min 7 di sini. Jadi nanti Bapak akan punya C2 yang nilainya enggak 1/2 tapi 7/2 gitu. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Terakhir, Pak. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Pak, yang partikular itu bisa diselesaikan dengan persamaan U aksen kali V tambah U kali V aksen itu juga kan ya, Pak? Bisa diselesaikan dengan gimana? Kalau saya biasanya ngerjain kalau di PR itu kan ada persamaan U kali V sama dengan U aksen kali V tambah Oh, itu U, metodenya ya. iya.
Itu Silakan, Pak. namanya metode variasi parameter. Itu boleh. Boleh. Jadi kan solusi homogennya kan ini ya. Nah, nanti solusi non homogennya adalah YP itu sama dengan A E pangkat min 2T dikalikan V. V-nya fungsi waktu tentunya. Nah, nanti fit and proper test sampai dapat V-nya. Boleh. Cuma ini mengingat waktu, saya tidak sempat mengajarkan metode tersebut. Itu boleh, Pak. Silakan. Itu namanya metode variasi parameter namanya. Ya, mungkin saya tidak akan sempat membahas itu. Boleh, silakan. Jelas siapa ya? Silakan, siapa yang mau tanya lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi di metode yang sudah kita bahas, di sini ada yang namanya Wronskian. Wronskian itu membutuhkan basis Y1, Y2, Y3 ya, yang membentuk basis. Lalu turunan-turunannya kan, ini turunan pertama, turunan kedua. Kalau nanti ada 4 variabel ya misalkan persamaan diferensialnya order 4, berarti ada Y4 kan. Berarti nanti di sini ada Y1 triple aksen sampai ke Y4 triple aksen. Ya. Nanti determinannya 4 kali 4 ya. Itu saya kira balik lagi ke basic lah. SOP-nya akan selalu sama. Kita ke bab baru karena satu apa? Ini Y1. Ada Y1 aksen, berarti ada turunannya. Nah, beberapa fungsi itu tidak punya contohnya apa? Contohnya begini, ya. Contohnya gini, saya punya ini PLN ya Pak ya. Ini PLN, oke. Bapak pernah tahu yang namanya BAMTes nggak Pak? Di getaran. Ini ya. Pernah overhaul turbin Pak? Kenapa? Pernah. Turbin apa? Turbin uap, Pak. Turbin uap, ya. Nah, berapa stage? 6 stage, Pak. 6 stage, ya. 2 arah atau 1 arah? 2 arah, Pak. 2 arah, Pak. Berarti kiri kanan, ya kan? Iya, Jadi betul, Pak. valve-nya nanti ada yang mengatur ke kanan, ada yang ke kiri. Tuh. Nah, pasti saya nggak tahu sih. Tapi dugaan kuat saya ketika overhaul itu turbinnya diangkat kan ya Pak ya. Ini yang 6 stage gini lah, tapi yang 1 arah aja nih. Gitu kan ya Pak ya? Bener nggak? Kalau Iya, yang betul, 2 Pak. arah, yang 2 arah begini. Ya, ini cuma 3 dan 3 stage lah. Ya, anggap ini 6 stage. Nah, salah satu kegiatan rutin yang biasa dilakukan untuk memeriksa apakah ini masih layak pakai atau ada masalah sehingga perlu diperbaiki dulu, di treatment dulu baru boleh dioperasikan ulang. Itu adalah tes getaran, Mbak. Nah, caranya gimana? Oke, saya nggak bahas blade-nya, jadi ini porosnya aja. Ya, blisknya itu blade dan disknya tidak saya pasang. Nah, salah satu caranya ini harus digetarkan. Bapak bayangkan kalau ini adalah kalau 50 megawatt itu kira-kira 20 ton kan turbinnya ya. Estimasi saya, tapi itu turbin yang umurnya udah 30 tahun. Nggak tahu teknologi terbaru mungkin lebih ringan. Nah, ini digetarkan Pak. Jadi ini Bapak bayangkan ini seperti senar gitar nanti bergetar. Gini kan? Ya. Nah, kalau di dunia transportasi itu saya cerita sedikit nih. Bisa juga ini badan kereta Pak. Nah ini kereta nih, kereta cepat lah. Gitu. Masih di bengkel nih, belum jalan. Nah nanti
salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pabrik pembuat adalah uji getaran. Jadi ini bisa turbin, bisa badan kendaraan, bisa apapun. Nanti dites Pak, getaran ini yang bentuknya, saya agak susah membayangkannya, Bapak bayangkan aja deh, ini senar gitar, Bapak petik nanti bergetar seperti itu. Ya. Nah, ada syarat frekuensinya harus pada rentang tertentu. Jadi kalau kereta, ini badan kereta ya, itu getarannya tidak boleh kurang dari, nah saya lupa, 10 Hz kalau nggak salah, ada standarnya. Kalau tidak salah, harus lebih tinggi daripada 10 Hz. Artinya kaku. Ya. Kenapa? Karena nanti kereta ini waktu beroperasi akan digantungi sistem pengereman, ya, kompresor, tangki udara, dan lain-lainnya. Ya. Digantungi sesuatu, belum nanti ada kursi gitu ya, ada kursi, ada penumpang. Nanti getaran ini akan turun frekuensinya menjadi kira-kira 8 Hz. Dari 10 Hz akan turun menjadi 8 Hz. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mau menggetarkan ini, padahal kereta ini bebannya, ini badan keretanya doang ya Pak ya, ini 8 ton. Atau kalau turbin, Bapak bisa bayangkan 50 megawatt, itu ini adalah berapa? Ya, saya sebut 20 ton. Si batang ini 20 ton, Mbak. Siapa yang mau menggetarkan itu? Nah, biasanya triknya begini. Ini ada pelat, Pak, ada pelat. Di katrol yang pakai apa? Kayak di mobil derek itu, Pak, yang suka ditarik manual yang krek gitu ya. Nanti dia akan terangkat perlahan. Nah, terus cara dia nempel ke atas ini gimana? Pakai magnet. Jadi nanti ini ada magnet, ada katrol, ya. Nah, ini pelatnya diangkat, Pak. Ini diangkat sama operator nih, ditarik gitu ya. Banyak tuh putarannya karena di sini ada mekanisme roda gigi. Naik. Nah, ini si pelat ini beratnya adalah 1 ton. Supaya apa? Ini Bapak bayangkan, senar ini untuk dipetik itu perlu dikasih lendutan awal. Tangan kita nggak akan kuat, Pak. Ya, maka yang dilakukan adalah gantungi beban 1 ton. Nah, ketika sudah tergantung, nggak perlu tinggi-tinggi, mungkin yang pastikan ini sudah lepas dari lantai si pelat ini. Magnet ini dimatikan. Sehingga si 1 ton ini jatuh, duar. Jatuh, nah ini nanti menjadi bergetar seperti senar lentur. Kita pasangi sensor getaran di sini, kita periksa modus getarnya seperti apa. Ya. Nah, jadi gaya berat yang diterima oleh si kereta atau turbin itu seperti ini, Pak. Ini 0, ini gaya, ya. Awalnya itu adalah 1000 kg force atau 1 ton. Silahkan konversi ke Newton. Tiba-tiba dia menjadi 0 karena dilepaskan gitu. Ya. Nah, jadi nanti persamaan diferensialnya menjadi gini. MX aksen ditambah CX aksen tambah KX sama dengan F. Nah, si F-nya ini bentuknya fungsi tangga seperti ini, Pak. Dari 1 ton, silahkan konversi ke Newton ya. Tapi saya bilang ini 1000 kg force, tiba-tiba hilang. Nah, fungsi semacam ini nggak punya turunan, Pak, di sini. Dia discontinue. Jadi fungsinya fungsi yang discrete atau discontinue lah. Di sini tinggi, tiba-tiba drop jadi 0. Nah, sehingga Wronskian nggak akan bekerja lagi, Pak, di persamaan diferensial ini. Oke, latar belakang ini nangkep nggak, Bapak-Bapak? Nangkep ya? Jadi, Nangkep, Pak. ini Iya, Pak, latar nangkep. belakang. Ini latar belakang dulu. Ya. Jadi kalau saya punya waktu leluasa, pasti saya ngajar matematika itu dengan contoh terapannya, Pak, di sesuai bidang Bapak-bapak kalau bisa begitu. Ya. Nah, di sini ada electrical engineer nggak? S1-nya dulu elektro ada nggak, Bapak-bapak? Ada ya?
Ada Pak. Ada. Heeh. Ada Pak. Ada pasti. Di Itu, Pak. electrical engineering pasti banyak. Ketika kita menyalakan lampu stop kontak itu ya, kalau kita bahasa umumnya stop kontak, cetek gitu ya, atau kontaktor atau apapun lah, relay atau apapun. Voltage yang kita berikan itu gini Pak, flat tiba-tiba naik. Nah, sebetulnya sama aja kan, ini yang merah ini dengan yang gaya tadi sama juga karakternya, dia fungsi yang discontinue. Ya. Fungsi yang tidak punya turunan di sini, nggak ada kan, turunannya berapa tuh di T sama dengan 0, nggak ada. Itu di electrical engineering tuh. Nanti bentuk persamaannya kan LDIDT. Nah, ini orang electrical engineering sangat sering nih ketemu ini, tambah RI ditambah Q per C sama dengan V kan gitu ya, voltage. Nah, Q itu apa? Jadi kalau ini Q, I itu adalah Q dot kan gitu ya, atau Q aksen. DIDT itu adalah Q aksen-aksen. Nah, bentuk persamaannya kan order 2 sama dengan V. Voltage yang kita berikan terhadap rangkaian RLC itu dia discontinue. Nah, otomatis Wronskian tidak lagi bisa kita pakai karena Wronskian itu mensyaratkan ada turunan fungsi. Ya, baik itu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi saya ini baru cerita 5 menit tentang kenapa metode Laplace ini menjadi penting. Nah, oke. Langsung aja to the point tanpa basa-basi, kita ke contoh soal gitu. Jadi oke lah, itu biarkan seperti itu. Ini pendahuluan gitu ya. Ini pendahuluan. Nah, sekarang saya mau selesaikan langsung tanpa basa-basi gini deh. Misalkan, atau yang tadi aja, yang Y aksen ditambah 2Y sama dengan T E pangkat min 2T. Ya. Oke. Nah, Bapak udah pegang tabel Laplace, Pak. Tadi Mbak Abiad kayaknya udah sharing tuh di grup WA. Sudah, Pak. Sudah? Nah, sekarang tolong dilihat ya. Jadi kita mengerjakan ini harus pakai tabel, Pak. Oh, ribet ya, Pak. Nanti kita lihat. Ada saatnya ribet, ada saatnya justru malah lebih mudah, tergantung contoh kasusnya. Ini semua ruas. Nah, ini Pak, saya kasih notasi L cantik, Pak, itu Laplace. Jadi nanti setiap suku yang ada di sini ini menjadi Laplace dari Y aksen ditambah, kalau 2 boleh keluar, 2 kali Laplace dari Y sama dengan Laplace dari T E pangkat min 2T. Nah, sekarang saya minta tolong Pak, cari di tabel Mbak Abiad itu halaman berapa ya yang turunan pertama, Laplace dari turunan pertama. Mbak Abiad Iya, masih ada? halaman masih Nah, ada Pak. Tadi masih aku ada. lagi lihat. Nah, coba Eh, halaman 3 nomor 3, bener nggak sih? ya halaman 3 terus kayaknya nomor 3. Nah, coba. Nah, saya pengen peserta, saya yakin dulu peserta udah lihat belum? Bapak-bapak tolong dibuka tabel Laplace halaman 3 nomor 3, ada nggak situ? Saya minta konfirmasi, ada Pak gitu. Ada, Pak. Ada ya? Pak. Nah, Ada, Pak. nah, Ada, Pak. jadi itu adalah Laplace dari turunan pertama dari F. Ya, simbolnya bisa ganti-ganti, itu pakai F, kita pakai Y, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi nanti hasilnya adalah di kanan Bapak lihat S Fs dikurangi F0 kan gitu ya. Nah, di sini saya tulis menjadi begini Pak. S karena ini pakai Y kecil,
sekarang jadi YS ya, dikurangi F kecil 0. Nah, ini berarti kurangi Y kecil 0 ya. Ditambah oke. Jadi nah oke. Ditambah 2 kali. Nah, Laplace-nya dari Y sekarang yang ini Pak, Laplace-nya dari Y hasil transformasi Laplace-nya saya ganti menjadi Y besar fungsi S. Ya. Jadi Pak, apa sih bedanya Y kecil dengan, jadi gini Pak, kalau Y kecil itu kan fungsi waktu. Nah, kalau kita Laplace-kan ya, kita Laplace-kan, Bapak lihat notasinya nih. Cara baca ini adalah transformasi Laplace dari YT adalah, berarti sama dengan, itu adalah Y besar fungsi S. Jadi nanti kalau inputnya fungsi waktu, nanti outputnya fungsi S. S itu domain Laplace, variabel Laplace. Ya. Oke, nah sekarang pindah ke ruas kanan, suku ketiga. Laplace dari TE pangkat min 2T. Tolong dilihat di halaman berapa itu ya? Ada nggak yang ini? Halaman 1 nomor 7, Pak. Tolong dilihat, ada nggak? Ada. Ada, ya? Pak. Nah, Ada, Pak. jadi hasil Laplace dari TE pangkat min AT adalah 1 per S tambah A dikuadratkan. Nah, tinggal kita hati-hati. Berapakah nilai A? Bapak bisa identifikasi nggak? Nilai A-nya berapa? Min 2, Pak. Min 2. Nah, hati-hati. Dua, Pak, Min dua. 2 atau 2? Oh, 2, Pak. 2, Pak. Dua, Maaf, Pak. Pak. Nah, 2, Pak. di situ sering salah waktu ujian. Ya, harus hati-hati. Jadi, andai kata ini persamaannya ini plus 2, plus ya, yang ini nih, yang saya merah ini saya coret nih. Maka A-nya adalah min 2. Begitu. Oke. Nah, jadi hasil Laplace dari itu adalah berdasarkan tabel kita dapatkan 1 per S plus A kuadrat. Jadi 1 per S ditambah A kuadrat. Berarti ini 2 dalam kurung kuadrat gitu. Izin Pak Budi mau tanya, Pak, sebelum lanjut, Boleh. Pak. Nah, Takut terlalu jauh, Pak. Saya bingung yang ini, Pak. Yang 2Y besar S itu dari mana, Pak ya? Kan kalau fungsi di sini kan yang dari tabel kan S, F besar S dikurangi F0 tuh yang depannya, Pak ya. SY Y besar S min Y 0, Pak. Nah, 2Y S-nya 2Y besar dan S itu dari Laplace yang mana, Pak? Maaf, Pak. oke. Nah, yang ini dari mana? Jadi gini. Nah, ini yang tidak ada di tabel, Pak. Jadi gini. Saya sengaja berangkatnya nggak dari definisi dulu, tapi dari cara pakai dulu. Ya, jadi sengaja. Karena gini, jadi gini Pak. Kalau saya punya suatu fungsi, misalkan ft. Nah, kita transformasikan ini menggunakan Laplace. Maka hasilnya adalah f besar S. Nah, Bapak perhatikan, cara saya menulis f itu pakai garis double ini. Sebetulnya nggak masalah pakai garis single pun yang tegaknya ini nih, yang tegak ini kan pakai 2 garis. Alasannya sederhana, saya ingin meyakinkan bahwa ini adalah huruf F kapital. Itu aja, Pak. Jadi kalau ini nanti CT itu dilaplaskan, itu hasilnya adalah C besar. Nah, C besarnya saya tulis gini, Pak. C besar S, fungsi S. Sekedar membedakan bahwa ini adalah huruf kapital. Tulisan tangan rawan salah. Ya, C kecil dengan C kapital nanti karena udah deket makan siang ngerjain soalnya, nah susah dibedain. Oke. Jadi kalau saya punya sembarang fungsi YT, kalau kita laplaskan ya, itu apa? Kalau kita laplaskan hasilnya adalah Y besar S. Kalau Y besar ini nggak saya garis double karena saya yakin ini bisa dibedakan, tapi kalau mau tulis Y-nya gini boleh. Sampai sini dulu jelas nggak Pak ini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, oke. Jadi sengaja saya
ke aplikasi dulu, Pak. Ya, karena seringkali anak SD belajar matematika menjadi takut karena dia dicekoki dengan simbol pecahan, Pak. 2/7 itu nggak ngerti. Apa arti 2/5? Padahal kalau saya punya cerita tuh, saya punya kue dibagi 5, adek ambil 2 gitu. Nah, itulah 2/5 gitu ya. Ditambah 1 potong lagi, oh jadi 3/5, kan jadi ngerti. Saya belum menjelaskan bahwa kenapa 1/7 tambah 2/5 itu. Nah, saya langsung ke contoh dulu. Pokoknya ini dikalikan dulu, nanti SOP-nya ini bagi ini kali ini berapa gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, ini saya metode ngajarnya agak lain nih, agak lain. Ya, nanti di belakang kalau kita mau buktikan, Pak, ini kok Y aksen, turunan Y kok bisa jadi S dikalikan Laplace-nya dari YT dikurangi kondisi awal. Dari mana? Nanti kita bisa buktikan di belakang. Ya. Sampai sini dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Pak, Ya, mau tanya, silakan. Pak. Yang Boleh. Laplace dari Y aksen itu kan ada Y0, Pak. Tapi itu ada notasi plus minus, itu maksudnya apa ya? Nah, itu nanti Pak, saya belum bisa jelaskan. Saya juga lupa, jujur. Lupa. Ya. Ada plus dan minusnya. Kalau nggak salah itu limit kiri dengan limit kanan, Pak. Jadi, Bapak ingat nggak? Suatu fungsi yang begini, lompat. Ya, ini T, ini G lah. G fungsi T. Nilai G di ketika waktunya 0, itu limit kiri sama limit kanannya beda, Pak. Limit kiri nilainya 0, limit kanan nilainya 1. Nah, ini yang mau diambil limit kiri atau limit kanan gitu. Ya. Nah, kita biasanya untuk kasus seperti ini aja kondisi awalnya 0 atau 1 kan. Nah, nanti yang menentukan itu adalah coba di Laplace-nya sendiri di yang turunan itu ada L plus minus ada nggak? Coba cek. Ada L plus minus kan, Pak? Ada, Pak. Ada, Nah, Pak. jadi kalau kita cukuplah kita pakai yang positif aja karena kita selalu melakukan pengukuran dimulai dari T sama dengan 0 sampai ke depan, waktu ke depan. Makanya kita agak cuek, Pak, dengan itu. Paham ya? Baik, Pak. Berarti kalau ini soal kondisinya misalnya minus baru bisa dipakai, Pak ya. Gitu, Pak ya. Benar. Ada minusnya gitu ya. Bapak kan dulu ngelamar kerja ya, Pak ya. Sebelum ngelamar anak mertua ya. Nah, ini kan waktu nih. Ini gaji Bapak nih, G itu gaji. Jadi ini begini, gaji pertama tuh wah seneng tuh, hedon tuh, beli sepeda motor pertama. Beli traktir orang tua pertama gitu kan ya. Macam-macam lah itu. Beli iPhone pertama gitu. Pokoknya nah, cuma saya mau tanya, kondisi awal Bapak itu yang mana sih sebetulnya? Yang 0 atau yang 10 juta ini? Ya, yang fresh graduate anggaplah 10 juta misalkan. Nah, itu di matematika di kasus-kasus tertentu menjadi penting. Ya. Termasuk pejabat. Nah, kan KPK ngeceknya kan dari kekayaan awal, Pak ya. Sebelum dan setelah menjabat, tapi kondisi awalnya yang mana? Ya, kondisi awalnya apakah sesaat sebelum dilantik atau sesaat setelah dilantik? Ya, itu kan jadi penting, Pak, nanti. Ketika diaudit ini kekayaannya dari mana nih gitu. Ya, itulah jadi ceritanya kemana-mana ya. Cuma itu saya cerita itu biar mudah memahami. Kita agak cuek di sini karena engineering biasanya melihatnya ke depan. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lain, silahkan. Nah, lanjut. Kan tujuan kita mencari YT ya. Ya, mencari YT. Maka nah, tolong Bapak lihat ini. S ditambah 2, saya kelompokkan YS ya, dikurangi Y0 ya, sama dengan 1 per S tambah 2 kuadrat.
Oke, gitu ya. Maka tolong Bapak lihat ini, YS itu sama dengan Y0 pindah ke kanan, jadi Y0 per S tambah 2 ditambah 1 per S tambah 3 kan, S tambah 2 pangkat 3. Sampai sini insya Allah nggak bingung ya. Harusnya sih cuma mengelompokkan aja YS sendiri begitu. Ya. Kita pisahkan YS-nya sendiri. Nah, gagasannya dari Laplace adalah ketika kita mau mencari YT, kan kita tujuannya mencari YT toh, sama dengan titik-titik. Ini di Laplace balik. Laplace pangkat min 1, artinya inverse. Ini Laplace namanya Laplace pakai huruf gede. Laplace transform inverse. Gimana caranya? Lihat tabel lagi, Pak. Oke, sampai sini idenya dapat, Pak. Menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara inverse. Dengan cara Laplace. Dapat ya idenya ya. Jadi semudah itu dilaplaskan, dipisahkan YS-nya di Laplace inverse, dapatlah YT. Sesederhana itu idenya. Jadi kuliah kita hari ini pada dasarnya bisa saya ceritakan dalam 15 menit cukup selesai. Tinggal latihannya. Kalau mau kita buktikan tadi ya kenapa Laplace dari turunan pertama kok ini itu bisa. Tapi cerita intinya cuma itu aja. Sampai sini dulu, silahkan siapa yang mau tanya. Nangkep ya, Pak ya? Pak, ini Nangkep, Pak. inverse maksudnya nanti dibalikin lagi gitu ya Pak ya? Dibalikin lagi, lihat tabel lagi. Nah, sekarang coba saya pandu dulu nih. Coba lihat tabel Laplace nomor 6, Pak. Kelihatan nggak? Laplace nomor 6. Jadi sekarang kalau tadi kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Jadi Bapak lihat yang kanan, ada yang cocok toh. 1 per S tambah A. Jadi yang ini sebetulnya yang suku ini adalah Laplace inverse dari, nah saya tulis gini Pak, dari pakai kurungnya kurung kurawal. Jadi ini Y0 kan konstanta ya, kondisi awal, tergantung si pembuat soal nilainya berapa. Maka ini nanti 1 per S tambah 2 ya, ditambah ada Laplace inverse Laplace min 1 dari 1 per S tambah A pangkat 3. Berarti ini S tambah 2 pangkat 3. Ada atau di Laplace yang nomor 8. Ya. Nah, yuk kita kerjakan. YT sama dengan, Y0 itu Bapak ngerti kan, Y0 itu kondisi awal kan tadi ya. Kekayaan awal lah gitu. Atau gaji awal gitu. Tabungan awal kita waktu masuk perusahaan berapa sih? Nah, Y0 boleh keluar. Jadi ini suatu konstanta lah. Nah, sekarang saya tanya, berapakah Laplace inverse dari 1 per S tambah 2? Berapa? Lihat tabel, Pak. TE min AT, Pak. Min AT. Jadi ini adalah E pangkat min A-nya adalah 2. Min 2T. Selesai, Pak. Suku yang kedua, tambah. Itu berapa tuh? Yang S pangkat 3. Berarti kan pakai tabel nomor 8 ya. Saya tanya, berapakah N? Nilai N? 3, Pak. Nah, N-nya 3. Jadi ini adalah nomor 8 ya. 1 per 3 min 1 faktorial T pangkat N min 1. Berarti T pangkat N min 1 itu berarti T pangkat 3 min 1 dikalikan E pangkat min AT. E pangkat min 2T. Yuk kita rapihkan.
Jadi YT sama dengan inilah yang tadi kita sebut sebagai A, E pangkat min 2T ditambah 1/2 faktorial, itu adalah setengah. T kuadrat E pangkat min 2T. Sama atau hasilnya? Ajaib ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu, Pak? Mudah ya, mudah ya. Ini saya mau minta konfirmasi, ngerti nggak Pak caranya? Saya mau ngecek dulu nih. Kalau ada yang Lebih singkat, Pak. lebih singkat ya. Heeh. Lebih Izin Pak singkat. Budi, Boleh mau tanya ya. Pak Budi. Jadi kalau misalnya andai kata kalau dari aplikatif kita kan sudah tahu Pak, mungkin yang kayak contohkan Pak Budi awal ini bisa dengan nggak bisa dengan metode turunan biasa, bisanya dari Laplace. Kalau misalnya dari suatu persamaan Pak, itu ada yang bisa dikerjakan dengan metode kemarin dan metode Laplace Pak ya, sebenarnya. Sebetulnya yang kemarin semua itu bisa pakai Laplace, Pak. Yang kemarin. Nah, sebetulnya yang mutlak harus pakai Laplace itu yang gini, Pak. Y aksen ditambah 2Y sama dengan FT. Ya, FT ininya adalah 1 dalam kurung T. 1 dalam kurung T itu gini, Pak. Ini T. Ini ya. Nah, yang disebut dengan 1T itu gini, Pak. Ini FT lah, FT ya. FT sama dengan 1 dalam kurung T. Nah, ini ada namanya unit step function. Jadi Bapak pernah belajar fungsi step? Nah, fungsi step tuh gini. Unit step function atau dalam bahasa Indonesia fungsi step satuan. Artinya apa? Pada T sama dengan 0 detik, nilai fungsinya lompat dari 0 ke 1. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah mutlak pakai Laplace wajib. Karena fungsinya fungsi yang discontinue. Dari 0, tiba-tiba 1. Ada lonjakan. Ya. Nah, tetapi Bapak lihat, Pak, kalau soal yang barusan kan sebetulnya ini pakai cara homopartikular, solusi partikular, solusi homogen kan bisa. Bisa, tapi Laplace juga bisa gitu. Nah, jadi makanya fungsi Laplace itu mutlak menjadi wajib dipakai ketika ruas kanan ini adalah fungsi yang discontinue gitu, Pak. Baik Pak Budi, paham Pak Budi. Paham, oke. Udah Pak, inti kuliah kita hari ini itu sebetulnya selesai tuh 20 menit. Tinggal latihannya aja. Kalau Bapak tanya Pak, mungkin nanti jadi sedikit akal-akalan dalam arti positif ya. Jadi ada kalau orang barat menyebutnya mathematical manipulation. Jadi manipulasi matematika itu hal yang baik, Pak. Artinya kreatif. Tapi kalau manipulasi keuangan, nah itu jelek konotasinya. Tapi kalau di matematika yang disebut mathematical manipulation itu adalah sesuatu yang kreatif, positif, cerdas. Nah, Pak, Bapak kan tadi ngasih fungsinya gini nih, gini, terus begitu kan? Itu gimana, Pak? Gampang. Berarti kalau yang ini adalah 1 dalam kurung T, maka yang ini itu adalah minus dari 1T kan gitu ya. Nah, terus nanti geser satu satuan. Jadi ini nanti geser 1, digeser naikkan 1 satuan. Berarti ini kalau fungsinya seperti ini adalah minusnya fungsi step ditambah 1 satuan. Ya. Kasus termometer. Termometer kita itu biasanya temperaturnya 25 derajat Celcius. Saya anggap lingkungan kita 25 derajat Celcius. Pas nempel ke badan kita, lompat jadi 37. Berarti dari 25 ke 37. Berarti steppingnya berapa? 12 unit kan? Nah, berarti ini FT-nya apa? FT-nya itu adalah sama dengan 12 kali fungsi step, 12 kali 1T,
ditambah kondisi awalnya 25. Nah, itu cara orang matematika menuliskan fenomena alam di atas kertas. Gitu. Ya. Oke, itu sedikit nantilah abis ini kita bisa cerita lebih banyak lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, saya buka ruang diskusi dulu, silakan. Nah, kalau tidak ada, kita istirahat dulu 10 menit ya Pak ya. Setuju ya? Baik Pak Budi. Setuju, Pak. Setuju lah, Setuju, sampai Pak. 34, nanti 17.34. Silakan kalau rokok bisa sebatang tuh kayaknya. Ya Pak, kita istirahat dulu ya. Kita